Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suara saya? Ya, hari ini kita akan membahas soal-soal tryout kemarin ya, penalaran matematika. Suara saya jelas, halo? Jelas, Pak. Wah, jelas, siap. Nah, ini kita mulai dari teks yang pertama ya. Amir katanya membeli sebuah laptop seharga 8 juta yang telah diberikan diskon 20% dari tokonya. Jadi 8 juta ini setelah dapat diskon ya. Ia membelinya dengan mencicil laptop tersebut selama 10 bulan dengan bunga 3% per 3 bulan. Nah, adik ini kalau bunganya 3% per 3 bulan, berarti sebulannya berapa? Iya, 1%. Jadi per bulannya, ya bunganya adalah 1%. Setuju ya? Jadi kalau 3% 3 bulan, berarti satu bulannya 1%. Oke, dengan harga tersebut, Amir memiliki uang lebih dari harga laptop yang belum didiskon. Tentukan bunga dalam 10 bulan. Nah ini ada deh bunganya 1% dari harganya ya. Dari harga setelah diskon yaitu 8 juta. Berarti 1% dari 8 juta. Hmm, berarti ya 80.000 ya. Berarti di sini 80.000. Ini per bulan. Nah, pertanyaannya dalam 10 bulan. Berarti tinggal dikaliin 10 ya. Jadi jawabannya adalah 10 kali 80.000. Gampang banget ya. Adik-adik ini soal bonus. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya. Berapa uang yang harus dikeluarkan Amir untuk membayar laptop tersebut selama 6 bulan? Nah, tadi adik-adik dia nyicilnya selama 10 bulan. Berarti cicilan per bulan kita hitung ya. Cicilan per bulannya itu adalah ya, berarti harganya yang mau dicicil adalah 8 juta, saya tulis 8 JT aja ya, Dedek. Dibagi dengan 10 kali cicilan, berarti 10 bulan kan, ditambah bunganya. Nah, bunganya tadi per bulannya, Adik-adik udah hitung di soal nomor satu tadi adalah 80.000 ya, sebulannya. Berarti di sini adalah 800.000, cocok ya? 800.000 ditambah 80.000. Berarti ini per bulannya sekitar 880.000. Nah, pertanyaannya, uang yang udah dikeluarkan selama 6 bulan, berarti tinggal dikaliin 6 ya. Jadi jawabannya 880.000 dikali 6. Kita hitung ya. 88 dikali 6, 48, 48, 52. Oke, jadi jawabannya 528, 528 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan.
Ya, masih di teks yang pertama, Dede, Amir membeli sebuah laptop yang tadi ya mau dicicil 10 bulan 3%. Oke. Tentukan harga laptop tersebut sebelum didiskon. Nah, di sini di bacaan, Dede, ada tulisan katanya 8 juta itu setelah didiskon 20%. Berarti ya, harga yang harus dibayarkan adalah 100 dikurangin 20, benar? 100% dikurangin 20%. Jadi 80% dari harga asli itu adalah harga diskon, yaitu 8 juta rupiah. Benar? Berarti nanti di sini 8 kiri coret dengan 8 kanan. Berarti ini 10 per 100 berarti 1/10. Nah, ini per 10. Ya, ini kita kali silang berarti harga aslinya adalah 10 juta. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Kan per bulan ini sesuai dengan bacaan tadi adalah 880.000. Berarti 880.000 ya dikurangin harga diskon. Diskonnya 10% dari 880.000 ya. Berarti sama aja dengan berapa nih? Ya, 10% dari 880.000 itu adalah 88.000. Benar? Berarti kita kurangin Adik-adik. Berarti 880 dikurangin 88.000. 10 kurangin 8, 2. Ini jadi 7. 17 kurangin 8, 9. Ini jadi 7. Ya, 792.000. Nah, itu teks pertama tentang diskon-diskon ya. Adik-adik, ini namanya aritmatik sosial. Beres ya? Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke, adik-adik kita masuk teks yang kedua. Pada soal diberikan desain tenda seperti berikut. Oke, tenda tersebut dipasang dengan 4 tali agar tidak roboh. Panjang keempat tali tersebut sama semua. Kemudian pintu masuk tenda tersebut memiliki luas sebesar 1/8 dari luas permukaannya. Berarti ini tuh adalah 1/8 dari permukaannya. Berarti yang ini ya, yang ada di sini. Nah, di sini yang merah-merah ini adalah tali, adik-adik. Ada 4 buah tali. Katanya, kemudian tenda tersebut berbentuk gabungan dari balok dan limas persegi. Berarti ini ada balok dan limas persegi. Nah, ini limas tapi persegi. Yang ininya sama ukurannya, persegi ya. Persegi. Pertanyaannya, tentukan panjang tali yang dibutuhkan untuk membangun tenda tersebut. Tulis dalam bilangan asli. Tentukan panjang tali. Oke, mungkin dalam meter maksudnya ya. Nah, adik-adik perhatikan di sini tendanya, panjang tali di sini ada 4, di sini oh 3 nih. Nah, ini ada 3 ya, berarti kita pakai yang ini aja ya. Dari sini ke sini adalah 4, kemudian di sini adalah 3, maka panjang tali adalah yes, Pitagoras ya. Berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat, berarti sama dengan akar 25 atau 5 meter. Nah, talinya ada 4,
tinggal dikali 4 adik-adik ya, berarti jawabannya adalah 20 meter ya. Jadi jawabannya adalah 20 meter. Gampang ya? Ya, pertanyaan yang kedua, tentukan luas pintu masuk. Nah, tadi di bacaan katanya luas pintunya itu adalah sebesar 1/8 dari luas permukaan. Berarti luas P, luas pintu adalah 1/8 kali luas permukaan. Nah, luas permukaannya panjang kali lebar. Berarti sini 8 kali 4. 8 dikali 4. Ini coret nih. Berarti luas pintunya adalah 4. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapakah luas atap tenda? Nah, atap tenda, adik-adik, di sini bentuknya segitiga, benar? Ada 4 buah segitiga, ya. Ini persegi berarti sama semua ya. Ini 8, ini juga 8. Nah, di sini ada 4 akar 3. Oke, 4 akar 3. Maka kalau saya gambar ulang ya, berarti salah satu segitiga itu luasnya adalah, nah, bentuknya gini. Oke, berarti di sini adalah 4 akar 3, di sini 8. Berarti kalau tengah-tengahnya, saya mau nyari garis tingginya adik-adik ya, tinggi si atap tenda ini. Berarti kalau di tengah-tengah berarti di sini 4, di sini 4 ya. Maka tingginya ini bisa adik-adik dapat ya, saya sebut aja ini T, maka tingginya adalah berlaku Pitagoras. Akar dari ini kuadrat, berarti 4 akar 3 dikuadratin, dikurangi ya 4 kuadrat. Nah, di sini ada 4 kuadrat yang sama, adik-adik bisa keluarin. 4 kuadrat keluar, berarti dalamnya ini tinggal akar 3 kuadrat dikurangin, ini 4 kuadrat udah keluar, tinggal 1 ya. Nah, 4 kuadrat keluar akar jadi 4 aja. Akar 3 kuadrat 3 kurangin 1, 2. Berarti tinggi dari sini ke sini adalah 4 akar 2. Jadi luas segitiga itu sama dengan alas setengah alas kali tinggi, alasnya 8 adik-adik, dikali tinggi, tingginya 4 akar 2. Berarti hasilnya sama dengan ya 16 akar 2. Nah, atap tenda itu terdiri dari 4 segitiga, berarti 4 kali luas segitiga, berarti 4 dikali 16 akar 2 ya. Jadi jawabannya adalah 64 akar 2. Gimana adik-adik? Gampang ya? Ya, pertanyaan terakhir di teks ini, jadi satu teks mewakili 4 soal ya. Oke, tentukan tinggi tenda tersebut. Nah, adik-adik perhatikan, tinggi tenda tersebut adalah, nah, tinggi tenda. Tinggi itu bukan tinggi atap ya, kalau tinggi atap betul yang tadi dari sini ke sini. Tapi tinggi tenda berarti ini dari tanah ya, ditambah yang ini. Setuju? Setuju ya. Nah, berarti kita cari dulu tadi adik-adik udah menentukan tinggi yang ini. Berapa tadi? Ya, 4. Ini 4 nih tadi ya. Terus dari sini ke sini sebentar. Ini 4 akar 3, 4 akar 2, sorry. Ini adalah 4 akar 2. Ya, benar ya, 4 akar 2 ya. Oke, berarti 4 akar 2 tadi adalah yang ini, kemudian dari sini ke sini adalah setengah dari sini ke sini, berarti 4, maka Pitagoras ya, tinggi yang ini adalah ini kuadrat, berarti akar dari 4 dikuadratin ya, berarti masing-masing dikuadratin, akar 2 kuadrat, dikurang ini kuadrat. Nah, seperti yang tadi ada deh 4 kuadratnya keluar, berarti 4 kuadrat akar
dalamnya akar 2 dikuadratin berarti 2 dikurangin ini 1. Berarti hasilnya adalah 4 akar 1 ya jadi 4. Nah, tinggi ini 4 Adik-adik, ini 4, jadi tinggi dari sini ke sini berapa? Ya 4 ditambah 4. Jadi jawabannya tingginya adalah 8 meter. Selesai Adik-adik, itu teks yang kedua. Ya, oke, kita masuk teks yang ketiga ya, Adik-adik. Seorang pemilik toko perabotan sedang mengamati keuntungan yang diperoleh dari penjualan meja makan dan sofa tiap tahunnya, seperti yang disajikan pada tabel. 2010 penjualan meja makan ini keuntungannya untuk sofa 1 juta. Diloncat 2 tahun nih 2012-nya segini, 2014 dan seterusnya ya. Nah, jika X adalah menyatakan tahun, berarti ini X-nya. Dan Y menyatakan hasil penjualan sofa, berarti yang ini Y. Tentukan persamaan dari penjualan sofa tersebut. Nah, adik-adik, ini kalau diperhatikan dari pilihan, ya, itu adalah persamaan garis, ya. Jadi persamaan garis itu bentuknya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke? Nah, kalau adik-adik lupa, rumus ini bisa cek poin aja, masukin aja. Contoh, adik-adik. Kalau X-nya saya ganti 2020, X-nya saya ganti 2020, maka diperoleh Y-nya adalah untuk sofa 1 juta. Kita cek, misalkan pilihan A, adik-adik. X-nya ganti 2020. 2020 dikurangin, maaf, 2010, kok jadi 2020 ya? 2010, 2010 kurangi 2010, 0, 0 kali ini berarti 0 ditambah 1 juta, cocok ya? Y-nya 1 juta. Ternyata pilihan yang ini juga cocok adik-adik. Ini semua cocok nih. Ini cocok, 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 cocok semua. Oh, berarti kita cek lagi. Kalau X-nya diganti sama 2012, 2012. Hasil penjualan sofanya adalah 1.250.000. Oke, 1.250.000 atau 1,25 juta. Oke, kita cek yang A. 2012 dikurangin 2010 berarti 2. 2 dikali 225 berarti 450.000, benar? 450.000 ditambah 1 juta, 1.450.000 berarti bukan yang A. Yang B, 2012 dikurangin 2010, 2. 2 kali 150.000, 300.000, tambah ini enggak. Ini 2, 2 ya tadi ya, 2 kali 125.000, 250, tambah 1 juta. Cocok adik-adik, 1.250.000 ya. Jadi pasti jawabannya adalah yang C ya. Oke, kalau adik-adik masih ingat persamaan garis, nah biasanya di pengetahuan kuantitatif sering dipakai nih ya. Berarti persamaannya adalah Y min Y1, saya ambil aja Y1-nya yang pertama, yaitu 1 juta. Duh, males nulisnya, tulisnya gimana ya, 1 juta ajalah gitu ya, sama dengan M. Nah, kalau M, kalau ada 2 titik koordinat, rumusnya adalah selisih Y dibagi dengan selisih X. Nah, selisih Y-nya, Y ini dikurangin Y ini, berarti 250.000, 250.000 ya, dibagi dengan delta X. X-nya ini 2012 dikurangin 2010 berarti 2. Berarti hasilnya adalah 125.000. Berarti M di sini adalah 125 RB ribu dikali X min X1. X1-nya adalah 2010 tadi. Nah, ini tinggal pindah ruas, jadilah dapat jawaban yang C tadi. Oke? Jadi ini ditambah 1 juta. Cocok ya? Gampang, adik-adik. Ya, kalau ada soal gini mending cek poin sih kalau kata saya.
Oke, jika setiap tahun hasil penjualan mengikuti tren di atas, maka diperkirakan pada tahun 2030 nanti hasil penjualan dari penjualan sofa adalah, nah tadi udah dapat ada deh persamaan sofa, yaitu yang C tadi ya, yang C ini saya copy paste aja, malas nulisnya. Nah, ini dia. Oke, itu jawaban yang C. Nah, hasil penjualan 2030 nanti tinggal masukin 2030, benar? Berarti 2030 kurangin 2010 berarti 20 ya, berarti ini 20. 20 dikali 125.000 adalah 2.500.000, benar? 2.500.000 atau 2,5 juta lah gitu ya, ditambah 1 juta. Nah, berarti hasilnya adalah 3.500.000. Gampang ya? Ya, pertanyaan selanjutnya, pada tahun berapakah hasil penjualan sofa? Oke, penjualan sofa tadi persamaannya ini ya, Adik-adik, ini saya copy paste lagi. Nah, ini persamaannya. Atau Adik-adik bisa cek poin ya nanti ya. 6 juta berarti Y-nya 6 juta. Ini 6 juta sama dengan pada tahun berapa X-nya. Nah, Adik-adik bisa cek poin juga sih. Bener nggak? Atau si ini sejutanya pindah ruas. Ya, 1 juta ini sesuatunya ini bisa pindah ruas jadi 5 juta. 5 juta sama dengan 125.000 dikali berapa nih? Nah, kalau mau dicek poin boleh Adik-adik dicek aja, yang dikaliin dengan 5 juta hasilnya adalah yang dikaliin dengan 125.000 hasilnya 5 juta, berarti 4 ya? 40, supaya jadi 40 ini tahun berapa? Iya, 2040. Oke? Atau boleh deh dihitung gini, ada deh yang ngitungnya. Kalau saya sih cek poin aja yang kayak gini ya. Juta itu ribu-ribu, ribunya dicoret, ini ribu dicoret, berarti tinggal ribu ya. Tinggal ribu. 5, 5.000 bagi 125, 4 ya, Dede? Berarti ini dengan ini 4, ya enggak? 40 ya. 40 sama dengan X min 2010. Berarti X-nya adalah pada tahun, ya ini pindah luas, berarti ketemu ini, berarti 2050. Jadi pada tahun 2050. Atau adik-adik cek aja, 2050 kurangin 2010, berarti 40. 40 kali 125 adalah 5. Ya, 5, nggak tahu 5 berapa lah, punya 5 angkanya. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Gampang kan? Ya, itu gunanya persamaan garis ya, Dede bisa memprediksi tahun berikutnya. Nah, jika pada tahun 2030 nanti ya, katanya ada diskon 20% dari pembelian sofa, maka tentukan harga yang harus dibayar pada tahun 2030 nanti. Nah, tadi persamaan untuk sofa, ini saya copy lagi nih. Ini sofa kan? Berarti pada tahun 2030 itu sama dengan berapa? Adik-adik? Ganti sama 2030. Berarti 20 kali ini berarti 5 juta, 5 juta tambah 1 juta berarti 6 juta. 6 juta, harga aslinya 6 juta ada deh. Bener nggak? 2030 dikurangin 2020, 20. 20 kali 125, oh salah.
20 kali 125 itu 1.000.000, 2.500.000 ya. 2,5 juta ditambah 1 juta, berarti 3,5 juta nih Adik-adik, 3.500.000. Nah, tapi dapat diskon 20%, berarti harga yang harus dibayar 80%. Benar, 80% dikali 3,5 juta itu sama dengan, hitung Adik-adik, 35 kali 8, 40, 24, 28. Jadi 28. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Ya, beres adik-adik teks yang ketiga ya berarti ya. Ya, betul teks tiga ya. Nah, ini adik-adik kalau udah dapat 3 teks udah dapat 600 harusnya ya. Nah, ini soal tersulitnya 2 teks terakhir adik-adik. Biasanya di UTBK juga seperti itu ya. 2 teks terakhir itu soalnya sulit adik-adik ya. Sebentar ya adik-adik. Bentar, tenang. Kita santai dulu sebentar. Sebentar. Aduh, salah. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, sebentar, sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya, teks 4. Diberikan sebuah gambar pipa berbentuk semut tabung seperti berikut. Jadi ini adik-adik kalau bikin talang ya, ini tabung atau pipa dipotong tengah-tengahnya jadi talang air. Nah, ini talang air yang ini tuh adalah ini, ya. Berarti panjangnya 100 senti atau 1 meter, berarti ini 1 meter ya. Oke, dalam meter. Terus jari-jari si setengah jari-jarinya ini 7 sentimeter. Nah, pertanyaannya adalah pipa ini digunakan untuk mengalirkan air dari gunung. Jadi di sini ada air dari gunung, adik-adik ya, ada gunung. Terus airnya mengalir lewat sini pipa ini yang 1 meter masuk ke penampungan ini. Ini dilihat dari samping ya, berbentuk prisma persegi. Jadi ini prisma persegi itu yang alas dengan atasnya sama-sama persegi. Nah gini ya, atas dengan bawahnya sama. Kebayang lah ya, masuk ke penampungan itu. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, oh belum ya, masih ada bacaan ini ya. Volume bak besar tersebut akan penuh jika diisi selama 40 menit. Jika kita ingin menghitung luas alas dari bak tersebut, maka kita harus cari dulu volumenya dengan persamaan laju volume air yang mengalir pada pipa tersebut. Nah, ini adik udah dikasih rumusnya ada dua ya. Jadi untuk menghitung debit adalah luas dikali kecepatannya. Maksudnya luas si pipa tadi ya, penampang pipa tadi berbentuk setengah lingkaran tadi, setengah lingkaran, jadi luas setengah lingkaran, dikali ini kecepatan, V biasa ya, katanya di sini adalah kecepatan alirannya, luas penampang pipa. Nah, kalau debitnya udah ada bisa masuk ke sini. Jadi debit adalah volume yang masuk dibagi dengan waktunya. Nah, waktunya di sini ada 40 menit ya. Nah, dalam kasus ini, sudut theta adalah 30 derajat dengan kecepatan alirannya 100 meter per detik. Jika sudutnya dinaikkan menjadi 2 kali lipat, kecepatannya juga meningkat menjadi 2 kali lipat. Laju waktu pengisian juga semakin singkat. Nah, jika tetanya 30 derajat, ini katanya 30 derajat, adik-adik. Jadi kalau ditingkatin 30 derajat ini bukan diangkat ya, ke sini adik-adik. 30 lagi jadi 60 gitu ya. Jadi ini airnya jadi lebih cepat. Kalau ditingkatin 2 kali lipat tadi katanya. Kalau ini 30 derajat. Pertanyaannya berapakah tinggi dari pipa ini ke penampungan air? X-nya yang ditanya. Oke, adik-adik ini tinggal buat segitiga siku-siku, gampang aja. Nah, terus ini dipaksa tegak lurus ya. Kita pakai sinus aja. Jadi sinus 30 itu sama dengan demi, depan per miring. Kita tahu adik-adik sin 30 berapa? Yes, setengah ya. Sama dengan depannya ini saya sebut aja T, berarti depannya T, miringnya adalah 1. Maka T di sini adalah ya setengah meter. Ini setengah meter, ini X meter, ini 2 meter. Totalnya dari sini ke sini 3 meter. Berarti X-nya berapa nih adik-adik? Setengah tambah berapa? Tambah 2 hasilnya 3. Yes, setengah meter ya. Berarti setengah meter itu sama dengan ya 50 cm. Gampang banget ya, adik-adik. Ya, nomor 14. Tentukan volume bak tersebut. Nah, tadi adik-adik, bak tersebut penuh dalam waktu 40 apa tadi? 40 menit. Benar? Ini full. Nah, full. Berarti kita tahu dong volumenya. Kecepatannya tadi tahu ada deh 100 meter per detik. Second ya, detik. Oke, berarti hubungan ini ada tinggal pakai rumus yang udah dikasih ada deh. Nih, ya. Jadi Q-nya sama dengan luas penampangnya dikali volume. Jadi ini saya copy aja ya. Saya juga nggak tahu rumusnya. Jadi ada tinggal pakai aja rumusnya ini. Ya, untuk menjawab soal ini kita pakai rumusnya aja. Yang ditanya volume ya, volume bak ini V yang besar, berarti kita masuk dulu ke sini. Berarti areanya luas si itu tadi, si talangnya tadi bentuknya setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran dengan jari-jari 7, berarti luas setengah lingkaran sama dengan setengah dikali luas lingkaran. Luas lingkaran itu VR kuadrat.
Berarti kita gunakan aja V-nya 22/7 ya, karena jari-jarinya di sini kelipatan 7, yaitu 7 dikali 7. Nanti ini coret 11, 11 kali 7 berarti 77. Ini satuannya apa? Kita lihat adik-adik, sebenarnya nggak usah lihat satuan sih. Oh, sentimeter. Berarti di sini adalah masih sentimeter persegi ya. Nah, kita ubah menjadi meter. Berarti Q-nya, si debitnya itu sama dengan 0,77, bener nggak? Dari sentimeter ke meter ya, berarti 0,77 meter persegi dikali kecepatannya. Kecepatannya tadi 100 meter per detik, per detik. Nah, berarti di sini kali 100 jadi 77 ya, 77 meter kubik per detik. Nah, ini debitnya ada deh. Masuk deh ke rumus yang kedua. Berarti volume ya, itu sama dengan volume ya, itu tinggal dikali silang. Berarti Q yang tadi dikali waktunya ya. Q-nya 77 meter kubik per detik dikali waktunya. Tapi hati-hati ada deh, waktunya itu dalam menit nih. Berarti harus diganti dulu menjadi detik. Nah, berarti 40 kali menit. Menit itu adalah 60 detik. Nanti detiknya coret-coret ya. Ini meter. Meter ya, jadi meter kubik ya, udah meter kubik ya. Berarti jawabannya berapa nih? 4 kali 6, 24. Sebenarnya mah ada nggak usah lihat angkanya sih. Tapi ini bahaya ya, angka 6 kalau nggak diganti. Oh, lupa ngaliin dengan angka 60 detik, jadi aja angkanya nggak ada ya. 77 kali 24 berarti ya, 24. Atau 24 kali 77. 28, 14, 16, 168, ini juga 168, jumlahin 8, 14, 6, 7, 8, 1848, 1848, nolnya 12, ini meter kubik. Nah, diubah ke liter adik-adik ya, menjadi desimeter kubik. Berarti turun satu, kali lagi 1000, kali lagi 1000 berarti jadi berapa ini adik-adik? Ya, pokoknya mah 1,848 aja angkanya. Nih ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Gimana adek ya, liter itu sama dengan desimeter kubik. KM, HM, DAM, M, DM. Turunnya satu tapi dikali 1000 ya. Jadi hasilnya 184800 kali 1000 adek. 1, 2, 3. Ini titikin 3. Ini titikin 3. Wah, itu jawabannya salah ya. Nggak ada di pilihan nih. Harusnya 184,8 juta. Oh, ini salah ininya ya, salah komanya ya. Juta liter. Coba deh deh, ini satuan. Tapi kalau saya ini juga pernah ya di UTBK soalnya kayak gini. eh ini salah ngasih koma, tapi angkanya aja ada dia langsung lihat yang hasilnya tadi 1848 yang E ya. Walaupun ini sebenarnya salah ya, salah pilihannya. Coba kita cek lagi ya. 40 menit 100 meter per detik. Oke. Berarti ini luasnya 77 cm persegi km, HM, M, DM, CM. CM ke M. Oh, ini dibagi. Iya, ini salah Dede. Dari sentimeter ke meter kan naik 2 ya. M, DM, CM naik 2 tapi dipangkatin 2. Jadi bukan 0,77 ya. Ini dibagi lagi dengan 100 nih. Berarti 0,00 gitu ya. 0077. 0,0077. Berarti di sini kali 100 berarti ngegeser 2 berarti 0,77 ya. Berarti di sini 0,77 ngegeser 2 berarti ini ngegeser 2. Ya betul ya. Berarti 1,84 juta. Sip. Ya tadi satuannya lupa dari sentimeter ke meter kubik ya. Persegi. Berarti dibaginya bukan dibagi 100, dibaginya nolnya ada 4, 10.000 ya.
Yap. Oke, berarti benar ya jawabannya 1848. Tapi sebenarnya adik-adik nggak peduli, pokoknya angkanya udah benar. Oke, sip. Oke, pertanyaan selanjutnya, tentukan luas dasar penampang dari bak air tersebut. Eh, Luas dasar bak penampang tersebut. Nah, volumenya tadi, volume si bak tadi, si balok tadi ya. Nah, gini, itu volumenya itu 1,848 tadi ya. Oke, 1,848 juta. Oke. Nah, volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kali lebar kali tinggi, panjang kali lebarnya itu adalah luas yang ditanya ini, luas dasar saya sebut aja. Luas dasarnya adalah X. Nah, tingginya kata di soal sama dengan 2 meter tadi ya. Saya lihat di sini ada 2 meter. Nih, ada deh. Mana sih? Nah, ini ya. Ini tinggi dalamnya berarti 2 meter. Berarti ini dikali 2. Udah ini tinggal dibagi 2. Berarti X-nya adalah bagi 2 924 ya. Jadi jawabannya 924. Tapi ini soalnya soal isian jadi harus benar ada ya angkanya. Berarti 1,8 juta berarti 1.800.000 dibagi 2 900 benar ya 924 meter persegi. Ntar dulu, ini yang ditanyain dalam bentuk apa nih? Ini liter ya, ini liter nih adik, adik ya. Oh, ditanyakan dalam bentuk meter ya, berarti ini masih 1,8 juta berarti 924 ini desimeter ya, masih desimeter persegi nih. Nah, hati-hati nih satuannya ada ya. 1,8 juta itu kan liter tadi ya. Liter itu 1.848.000 desimeter kubik ya, sama dengan luas alas dikali tingginya 2 meter. Tingginya 2 meter. Ini harus diubah dulu ke meter nih adik-adik. Berarti naik lagi HM, HM, DAM, MDM. Naik satu, tapi pangkat 3. Berarti dibagi ini ya, coret. Berarti 1.848 meter kubik. Sama dengan 2x meter. Bagi 2, berarti 900. Ya, cocok ya, 924 meter persegi. Ya, jadi jawabannya adalah, maaf, ini meter. Udah meter ini. Oke, berarti jawabannya adalah 924. Nah, kalau di UTBK, adik-adik ini udah selesai waktunya ya. 42 menit itu ya dapatnya 15 soal adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik masih ada waktu lagi, sikat lagi adik-adik, gaskeun. Oke, jika sudutnya dibesarkan sejauh 30 derajat, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut. 20 menit tuh udah ada jawabannya ya. Dari mana 20 menit? Nah, tadi adik-adik di bacaan, kalau sudutnya ditingkatin katanya, maka kecepatannya juga meningkat 2 kali lipat. Nah, berarti dia berbandingnya terbalik atau lurus adik-adik. Dengan waktu. Ya, berbanding terbalik. Nah, tadi di bacaan, kenapa berbanding terbalik? Karena satu besar, satu kecil. Gini adik-adik. Tadi kecepatannya kan 100 meter awalnya ya, 100 meter per detik. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 40 menit. Benar? Nah, sekarang kalau ditingkatin sejauh 30 derajat, dibesarkan sebesar 30 derajat, berarti naik 2 kali lipat.
Maka tadi kata di soal kecepatannya pun naik 2 kali lipat, ya. Berarti jadi 200 meter per detik. Waktunya semakin kecil, bener nggak? Artinya waktu penuhnya jadi semakin cepat, oke? Jadi ini berbanding terbalik, ini pasangannya untuk 40 menit, yang ini untuk berapa menit. Sip, nanti ini coret-coret, bagi 2 kiri kanan, set, bagi 2, 20. Ya, jadi jawabannya 20 menit. Atau ada pakai nalar aja ya. Kalau 30 derajat tadi, itu waktunya 40 menit. Terus kalau kecepatannya dinaikkan 2 kali lipat, berarti waktunya lebih singkat ya. 2 kali lipat, asalnya 40 jadi lebih cepat. Lebih cepat itu ya 2 kalinya, 20 menit. Gimana ya ngomongnya, pokoknya gitulah Dede ya. Sebentar ya Adik-adik, sebentar sebentar. Oke, ini teks yang terakhir, teks 5. Screen server komputer membentuk lingkaran yang semakin membesar. Lingkaran dimulai sebagai sebuah titik di tengah layar. Jadi ini awalnya titik, terus dia membesar, membesar, dan seterusnya ya. Screen server itu kalau di HP itu live wallpaper lah, ada yang suka bergerak. Kalau kita tinggalin, si HP-nya suka dia buat lingkaran-lingkaran sendiri ya. Kemudian membesar menuju tab layar dan menuju warna seiring pembesarannya. Adapun layar komputer berbentuk persegi panjang, ukurannya 21 in. Dengan rasio panjang dibanding lebar adalah 3:2. Nah, kemarin adik-adik itu ditulisnya 2:3. Tapi adik-adik ini aja, wah ini nggak masuk akal nih. Di soal TO-nya itu di 2:3 ya. Berarti panjangnya 2, lebarnya 3. Nah, ini nggak masuk akal kan? Adik-adik langsung balikin aja. Berarti yang ini yang 3, yang ini yang 2, gitu ya. Nah, kalau yang ini udah bener ya. Perbandingannya panjangnya 3, berarti di sini sebutlah 3x. Ingat kalau ada perbandingan harus ada pengalinya. Yang ini sebutlah 2x ya. Nah, dari sini ke sini 17 in katanya. Nah, ini dari sini ujung ke ujung 17 in adik-adik. Layar, maaf, 21 in. Jadi, ada yang belum tahu ngukur in layar komputer atau layar televisi
Isi itu dari ujung ke ujung ya, diagonal. 21 in katanya. Nah, tapi kata di soal, area tampilan layar, tampilannya aja, jadi ini dengan si pinggiran-pinggirannya ada di 17 itu ya. Nah, kalau pinggiran-pinggirannya aja memiliki jari-jari 17, berarti dari sini ke sana itu 17 Adik-adik. Nah, dari sini ke sana itu 10 maaf. Nah, dari sini ke sini 10 in. Berarti satu lagi 10 in itu tampilannya. Jadi sebenarnya layar komputer ini 20 in. Ya, cuma dikasih kayu aja di sini pinggir-pinggirnya, Dede. Jadi kita nggak mikirin yang kayunya itu, karena kita mikirin yang si layarnya aja. Terus, dan lingkaran screen saver membesar akan mencapai sudut dalam waktu 5 detik. Nah, sudutnya mana? Yang ini ya, Dede. Berarti dari sini ke sini dalam waktu berapa detik? 5 detik. Berarti jari-jarinya berapa ada di sini? Pada saat jari-jarinya adalah 10. Benar? 10 inch. Pertanyaannya, jika RT adalah jari-jari lingkaran screen saver pada waktu T detik, wah ini cocok banget adik-adik. Tinggal cek poin, masukin angka 5, hasil jari-jarinya harus 10. Kita cek adik-adik pilihan yang A. 1,6 kali 5, cocok. 3,2 kali 5, enggak. 5 kali 5, 25, enggak. 15, enggak. 10, enggak. Ya, jadi cocok yang pilihan A karena 1,6 dikali 5 detik itu hasilnya adalah kok beda ya? Oh salah 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 ada deh. Tadi saya kecepatan ngitungnya. Yang mana? Oh yang ini. Ini salah ya. Untung aja dicek. Yang ini nih 2T ya. Berarti jawabannya adalah 2T. Waktunya T-nya 5 berarti 2 kali 5. Cocok ya 10 in. Oke? Jadi pas jadi jadinya 10 itu nyentuh di detik kelima. Cocok ya? Jadi jawabannya adalah 2T. Untung aja. Dicek. Nomor berikutnya, jika KT menyatakan keliling lingkaran pada waktu T detik, ya udah, kan jari-jarinya udah dapat adik-adik. Jari-jarinya tadi 2T ya. Maka kelilingnya dalam waktu T itu sama dengan apa rumus keliling? 2VR gitu ya. 2 kali jari-jari dalam waktu T. Berarti di sini 2pi, RT-nya udah ada tadi yaitu 2T. Berarti kalau dikaliin jadi 4pi T ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Atau adik-adik tadi pakai cara yang tadi, dalam waktu 5 detik, maka keliling screen servernya adalah pakai rumus ini, 20pi gitu ya, 2PR. Udahlah cek poin aja. Kemudian dua soal terakhir. Screen saver diubah menjadi gambar persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar yang sama dengan layar komputer. Jika luas screen saver bertambah sebesar 40 in per detik, nah ini pakai perbandingan adik-adik. Dalam 1 detik, luasnya itu adalah 40 inci persegi. Inci persegi. Sekarang berapa detik ya untuk nutup layar komputer? Nah, ada deh perhatikan layar komputer ini kalau dalamnya adalah persegi-persegi nih, persegi nih diubah jadi persegi ya. Ini diubah jadi persegi, persegi lagi, terus membesar sampai dia nutup layar ini. Gitu ceritanya. Nah, untuk nutup ini berarti luasnya itu adalah panjang kali lebar, benar nggak? Panjang kali lebar. Panjangnya tadi 3x, lebarnya 2x. Berarti luasnya ini adalah 6x kuadrat. Nah, untuk dapetin x gimana caranya? Gunakan Pitagoras, adik-adik. Ini 2x, 3x, ini 10, 10, 20 ya. Berarti berlaku Pitagoras. Apa kata Pitagoras? Sisi miring, 20 berarti ya, kalau dikuadratkan, tampilan layarnya aja ya, jangan yang 17, jangan. 20 kuadrat sama dengan ini kuadrat, berarti 9x kuadrat, ditambah 2x dikuadratin, 4x kuadrat. Tambahin adik-adik, 13x kuadrat sama dengan 400. Benar? Berarti x kuadratnya adalah 400 per, ya 13. Masuk ke sini. Berarti luasnya adalah 6 dikali 400 per 13. Nah, ini berapa detik katanya? Bandingin dengan yang tadi, adik-adik. Nah, ini luasnya berapa tadi? 6 dikali 400 per
13 gitu ya? Bener nggak? Ya, benar. Ini berapa detik? Nah, ini perbandingannya lurus, Adik-adik. Kenapa lurus? Ya, semakin lama waktunya, maka si persegi panjangnya semakin membesar, semakin gede. Jadi sama-sama besar, itu namanya perbanding lurus. Jadi pasangannya begini. Ya. Udah, Adik-adik tinggal dikali silang, atau ini coret dulu, 40 dengan 40 ini berarti ini jadi 60/13 kali silang, berarti T sama dengan 60/13 detik. 60 bagi 13 sekitar 4 ya. Iya, 4 koma ada deh, 4 koma sekian detik. Pertanyaannya, menutup layar secara penuh sebelum. Berarti 4 koma sekian detik itu sebelum berapa detik ada deh? Sebelum 5 detik. Nah, di UTBK pernah ditanya setelah berapa detik? Berarti 4 koma itu setelah 4 detik. Kalau sebelum, sebelum 5 detik. Saya ulangi. 4 koma, misalkan 4,3 nih. Berarti setelah 4 detik. Kalau detiknya dibulatkan ya, berarti setelah 4 detik dia nutup. Kalau sebelum, sebelum 5 detik udah nutup. Ya, kalau ini pertanyaannya sebelum. Berarti jawabannya 5 detik. Pertanyaan terakhir, wah ini udah habis nih, gimana nih adik-adik? Nanti pertanyaan bebas aja ya. Kan kita sampai jam 9 ya. Wah, 58 mata memandang ya, adik-adik bagus, mantap. Kalian tambah semangat ya belajarnya. Oke, 20. Ketika screen saver menyentuh tepi atas dan bawah tampilan layar komputer, maka luas screen saver komputer adalah. Nah, ini lupakan persegi panjang tadi. Kenapa? Karena pilihannya dalam bentuk pi. Artinya, kembali lagi ke soal awal, yaitu bentuk lingkaran. Nah, tadi ini layar komputernya, terus ini tadi berapa? 2x, ini berapa? 3x. Benar? Oke, ini lingkaran-lingkarannya. Nah, ketika si lingkaran-lingkaran screen saver ini terus semakin membesar sampai dia nyentuh atas dengan bawahnya. Nah, gini. Inilah ya, sorry gambarnya jelek. Berarti ketika dia menyentuh tepi atas dan bawah, pada saat jari-jarinya berapa ini Adik-adik? Iya, betul. Jari-jarinya berarti setengahnya ini ya. Berarti X. Berarti pertanyaannya adalah luas lingkarannya. Luas ininya berapa? Ya VR kuadrat, benar? VR kuadrat jari-jarinya X, berarti Vx kuadrat. X kuadratnya tadi udah dihitung ada deh. Berapa X kuadratnya pakai Pitagoras tadi? Nih, X kuadratnya adalah 400/13. Masuk deh ke sini. Berarti jawabannya 400/13 pi ya. Jadi jawabannya 400/13 pi inci persegi. Selesai, adik-adik. Gampang Pak, ya. boleh nggak dijelasin lagi yang tenda? Yang tenda siap. Oke, yang tenda yang nomor berapanya? Dari awal? Iya, Pak, tadi Oke. keputus. Oh, tadi keputus siap. Ini katanya ada tenda, berarti harus bikin soal lagi tuh ya, bentar.
Halo Pak, kayaknya di mute deh. Oke, siap. Terima kasih. Kayak kemarin dong ya. Baterai laptop saya mau habis adik-adik. Ya, ini mungkin terakhir ya. Teks 2. Pada soal diberikan desain tenda seperti pada berikut. Nah, ini ada tali, ini tenda ya. Biasa ya tenda, bikin tenda. Ini katanya berbentuk tenda dipasang dengan 4 tali agar tidak roboh. Nah, ini jelas ya, yang merah-merah ini adalah tali. Talinya nggak dari atas ya, talinya cuma pinggir-pinggirnya aja katanya. Karena di sini ada tulisan tali, panjang keempat tali tersebut adalah sama. Kemudian pintu masuk tenda tersebut memiliki luas sebesar 1/8 luas permukaannya. Kemudian tenda tersebut berbentuk gabungan dari balok dan limas persegi. Limas persegi itu limas yang bawahnya itu persegi. Jadi ini kali 8, ini juga 8 ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah tentukan panjang tali yang dibutuhkan untuk membangun tenda tersebut. Nah, adik-adik, ini tadi tinggi baloknya itu 4 ya. Berarti 4, ini 3, berarti ini Pitagoras 5, bener nggak? Nah, ini ada berapa tali? Ada 4 tali, berarti panjang talinya adalah 4 kali 5 ya. Jadi jawabannya adalah 20 meter. Jadi nggak sampai atas, hati-hati adik-adik. Jadi 20 meter. Oke, jadi tali yang dibutuhkan adalah 20 meter. Pertanyaan yang kedua, tentukan luas pintu masuk, berarti luas P, luas pintu tadi berapa? 1/8 dari luas permukaannya. Nah, luas permukaannya yang ada pintunya berarti luas permukaannya itu yang ini ada deh. Berarti luas permukaannya adalah panjang kali lebar ya, 8 dikali 4. Panjang kali lebar. Ini coret nih. Berarti luas pintunya adalah 4. Tentukan luas atap tenda. Adik-adik di sini atap tenda terdiri dari 4 luas segitiga. Jadi kalau saya ambil segitiganya, ini 4/3, ini 4/3, ini 8 ya. Jadi luasnya berapa? Nah, ini luas segitiga sama kaki adik-adik. Ya, gampang. Luasnya pakai setengah alas kali tinggi aja. Ini 4/3, ini 4/3, ini 8. Ini potong 2, tegak lurus. Berarti setengah dari ini ya, 8. Nah, itu ciri khas segitiga sama kaki kalau tingginya itu di tengah-tengah adik-adik. Maaf, berarti ini 4 ya. Tengah-tengah dari 8, berarti ini 4, ini 4. Nah, adik-adik tinggal pakai Pitagoras, berarti yang ini sama dengan apa? Akar dari, ya, sisi miring dikuadratin, berarti 4/3 dikuadratin, dikurang 4 kuadrat. Nah, ngitung ini boleh langsung karena angkanya kecil, atau boleh dipecah gini adik-adik. Ini 4 kuadrat, 4 kuadrat dikali akar 3 dikuadratin 3. Benar? Ini 4 kuadrat. Keluarin 4 kuadratnya yang sama. Berarti dalamnya apa? 3 dikurang, ya 1. Nanti 4 kuadrat keluar akar, jadi 4/2. Oh, berarti tingginya yang ini adalah 4/2. Jadi luas segitiganya adalah setengah alas. Alasnya dari sini ke sini, 8 dikali tinggi. Tingginya 4/2. Berarti berapa nih? Ya, 16/2. Nah, atap tenda itu terdiri dari 4 luas segitiga. Berarti 4 dikali 16/2 ya. Jadi jawabannya adalah 64/2. Gitu. Jelas Adik-adik? Oke, tentukan tinggi tenda tersebut. Pertanyaannya tinggi tenda ya, bukan tinggi atap. Berarti tinggi tenda itu dari tanah nih, dari sini ke sini. Nah, panjang dari sini ke sini itu adik-adik bisa sambung menyambung ya. Tembus ke sini ini ada dari sini ke sini 4 ya. Berarti ini 4 nih. Dari sini ke sini 4. Tinggal nyari dari sini ke sini, saya sebut aja H. Tingginya adalah H. Gunakan Pitagoras adik-adik ya. Nah, ini tegak lurus. Kalau ini 4/3, coba adik-adik perhatikan. Ini 8, ini 8. Berarti dari sini ke sini 8/2. Benar? Ulangi, 8, 8. Berarti 8/2. Nah, ini setengahnya. Berarti 4/2. Berarti Pitagoras. Jadi H-nya sama dengan akar apa? Ada deh. Sisi miring kuadrat, berarti 4/3 dikuadratkan, dikurangin ini kuadrat. 4/2 dikuadratin. Nah, seperti yang tadi cara ngitungnya, jangan buru-buru dihitung.
Ya, ini boleh, ini masing-masing dikuadratin dulu, berarti 4 kuadrat kali 3. Yang ini 4 kuadrat dikali akar 2 dikuadratin 2. Sama, keluarin 4 kuadrat. 4 kuadrat kalau keluar dari akar berarti jadi 4 aja. Benar? 4 akar 1. Nah, 4 akar 1 berarti sama dengan 4 meter. Oke, berarti ini 4 meter. Ini 4 meter. Berarti berapa meter? Ya, jadi jawabannya adalah 8 meter. Oke, itu buat siapa tadi yang nanya? Terima kasih ya Pak. Ini Iya. Nasya. Ngerti ya? Ngerti Pak. Ngerti, sip, mantap. Kalau pernah di UTBK ditanya tinggi atap tenda. Kalau tinggi atap tenda segini aja ada ya. Kalau ditanya tinggi tenda berarti dari sini ke sini. Kalau tinggi atap ya tinggi atapnya doang ya dari sini ke sini. Oke, silakan adik-adik. Baterai laptop saya masih ada sekitar 10 menit. Silakan. Ini casannya rusak lagi. Aduh, silakan adik-adik. Kalau ada pertanyaan bebas. Pak, Ya, boleh ulang yang nomor 13? siap, siap, siap. Nomor 13. Nomor 13. Ya, oke, nomor 13 ya. Nomor 13 ini ceritanya, katanya, ada harus tahu ceritanya ya, diberikan sebuah gambar pipa berbentuk selimut tabung seperti gambar. Jadi ini tabung ya kayak pipa dibagi dua gini, jadi talang. Nah, talang itu ini ada deh, ini talangnya. Ya, ini kan karena kecil nggak kelihatan, nah ini diperbesar kayak gini. Oke, sudutnya ini kata di soal katanya adalah 30 derajat. Oke, dengan kecepatan aliran 100 meter per detik. Pertanyaannya adalah dengan sudut 30, tentukan X berdasarkan gambar di atas. Jadi jarak talang ke pengisian ini, X nih. Yang ditanya adalah X di sini. Nah, Dede tinggal gunakan segitiga. Ini 30 derajat. Gunakan segitiga siku-siku. Tarik aja Dede ke sini. Oke, ini tegak lurus. Berarti untuk mencari panjang dari sini ke sini adalah pakai sinus. Kan sinus itu demi, depan per miring. Oke, demi depan per miring. Kalau saya sebut ini depan sudutnya adalah T, berarti ini T per miringnya ini. Nah, panjang talang ini katanya 100 cm. 1 cm itu 1 meter. Benar? Berarti miringnya adalah 1. Nah, kita tahu sin 30 itu sama dengan berapa coba? Jangan lupa ya, sin 30 berapa? Iya, setengah ya. Berarti T-nya sama dengan setengah. Nah, adik-adik yang belum apal sin-sinan, itu istimewa ya. Saya ulangi lagi, ini sering ditanya juga di kuantitatif ya. 0, 36, berapa? Sudut istimewa T 45 ya. Seperti jari tangan ada 5, 30, 45, 60, 90. Nah, adik-adik yang belum apal, tolong apalin satu aja. Sinus 0 itu adalah 0. Dah, nanti yang lain pada apal. Caranya, si 0 ini adik-adik bisa modifikasi. Caranya, si 0 ini boleh saya tulis setengah kali akar 0. Akar 0 kan 0. Kali setengah tetap aja 0. Nanti di dalam akar ini naik satu-satu adik-adik untuk sinus. Berarti setengah akar 1. Setengah akar 1 itu setengah yang tadi. Sin 30 itu setengah. Setengah akar 2 naik di dalam akarnya satu-satu. Setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 4, 2 kali setengah berarti ini hasilnya 1. Berarti sin 90 itu 1. Kalau kos ada dibalik, mulainya dari sini, turun satu-satu di dalam akarnya. Ah, gini. Akar 1 setengah akar 0. Kalau tangan itu tinggal sin per kos. Sin dibagi dengan kos.
Berarti ini dianggap per 0 dibagi sesuatu 0. Ini dibagi ini coret nih. Setengahnya jadi atasnya 1, bawahnya akar 3. Jadi 1/akar 3. Tangan 45, berarti sin 45 dibagi cos 45. Coret-coret 1 ya. Ini dibagi ini akar 3, ini dibagi 0 nggak ada. Jadi tangan 90 itu nggak ada. Tuh ya, jadi adik-adik harus hafal ini. Nilai sudut-sudut istimewa. Oke, kita balik lagi tadi sampai mana? Nah, ini ya, sin 30 T-nya setengah. Nah, berarti adik-adik untuk dapetin X tinggal jumlahin. Dari atas nih, T ditambah X ditambah 2, itu sama dengan, setuju ya? Sama dengan dari sini ke sini? Ya, sama dengan 3 meter. T-nya tadi setengah. Setengah tambah 2, 2,5 pindah ruas. Ya, berarti setengah X-nya. Ya, jadi jawabannya X-nya adalah setengah meter. Setengah meter itu berapa meter? 50 cm. Oke, itu untuk yang nanya minta diulang nomor 13. Makasih, Pak. Siap. Oke, ada lagi silakan adik-adik. Pak, boleh nomor 19 nggak, Pak? 19 siap. 19. Nah, ini nomor 19. Screensaver diubah menjadi gambar persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar yang sama dengan layar komputer. Tadi di bacaan perbandingan panjang dan lebar komputer yang panjangnya yang paling panjang, lebar berarti di sini 2x. Ingat ya, kalau ada perbandingan harus ada pengalinya. 3x, 2x. Jangan tulis 3 dengan 2 aja ya. Tapi ada pengalinya 3x, 2x. Nah, kata di soal setiap detik ini si screensaver bentuk persegi panjang setiap detiknya nambah 40 inci. Jadi detik pertama ya, 1 detik dalam waktu 1 detik maka luasnya itu adalah 40 in. Oke, inci persegi. Nah, sekarang berapa detik kalau nutup semua layar ini? Nah, nutup semua layar ini harus tahu berarti luasnya berapa. Benar nggak? Berarti luas yang merah ini adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 3x, lebarnya 2x. Berarti 3x kali 2x sama dengan apa? 6x kuadrat. Nah, untuk dapetin x kuadratnya, adik-adik bisa gunakan Pitagoras. Kata di soal ini 10 inci, ini 10 inci, jadi totalnya 20 ya. Berarti sisi miring kalau dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Berarti ini 9x kuadrat ditambah 2x dikuadratin, 2x kali 2x, 4x kuadrat. Ini 400, 9x kuadrat tambah 4x kuadrat, 13x kuadrat. Berarti x kuadratnya bisa diganti sama 400 per 13. Jadi luas screensaver itu yang bentuknya persegi adalah 6 dikali 400 per 13. Masuk ke sini adik-adik. Kalau luasnya 6 kali 400 per 13 gitu. Berapa detik gitu? 40 inci 1 detik. Segini berapa detik? Ya udah tinggal bagiin. Ini bisa dicoret kan 40 dan 40 berarti ini 60 per 13 kali silang T, ini coret udah berarti 1 ya. T sama dengan 60 dibagi 13. 60 dibagi 13 itu sekitar 4, ya. 60 dibagi 13 4 52 8 80,3 395 67 7 7 6 6 ya pokoknya 4,6-an lah. Nah, 4,6 detik itu nutup semua layar ini adik-adik. 4,6 detik itu sebelum detik ke berapa? Sebelum detik ke kelima ya. Kalau ditanya setelah detik ke berapa? Setelah detik keempat. Kalau 4,6 itu setelah detik keempat, kalau sebelum detik kelima. Oke? Terima kasih, Pak. Oke, ngerti ya. Silakan adik-adik, masih ada 10 menit lagi kalau ada pertanyaan.
Oke, untuk yang baru bergabung, adik-adik nanti bisa lihat di channel YouTube saya. Nah, adik-adik yang belum tahu channel YouTube saya, segera kunjungi Matematika Ramdhani, adik-adik. Mat Ram, pakai D. Ya, ini channel YouTube saya. Nanti eh, video ini untuk diulang lagi adik-adik bisa dilihat di channel YouTube saya ya. Nah, di situ juga ada pengetahuan kuantitatif, saya udah bikinin adik-adik yang sering-sering muncul di kuantitatif seperti garis lurus, terus parabola, eksponen, pangkat-pangkatan ya. Nah, itu adik-adik pelajari karena kalau teorinya belum oke, langsung ngejawab soal nggak bisa adik-adik untuk pengetahuan kuantitatif ya. Kalau PM bisa adik-adik karena yang dipakai cuma rumus SD SMP. Terus bacaannya harus bagus ya. SD SMP. Nggak pakai rumus SMA ada deh. Paling yang SMA yang tadi lah. Ya, demi sami desa, sin-sinan, sama satu lagi peluang. Peluang dia pakai permutasi kombinasi. Ya. Jadi nanti di UTBK itu soal-soal PM ya, materinya itu cuma 6 ada deh. Materi penalaran matematika itu cuma 6. Apa aja? Yang tadi, peluang, terus apa lagi? Luas-luasan, volume-volume, nah kayak gitu ya. Oh, 7, 7, 7. Ya, ada 7 lah. Nih ya, kalau ada yang mau lihat, ada 7. Nih bentuknya. Nih, 7 ada deh. Materi penalaran di UTBK, ada kesebangunan segitiga, cari segitiga yang sebangun, bandingin. Perbandingan, apakah dia perbanding lurus? Kalau yang tadi perbandingan lurus ya. Kalau luasnya sekian, sekian detik. Kalau luasnya tambah gede, berapa detik. Itu perbandingan lurus. Dan satu lagi perbandingan terbalik. Terus aritmatik sosial, yang tadi di soal ada deh, tentang diskon membeli laptop tadi. Terus geometri, nah ini tadi geometri itu ada dua soalnya tadi ya, yang talang dengan yang apa tadi, soal tadi, tenda, tenda. Pola bilangan tadi di soal tadi tidak muncul ya, pola bilangannya tidak muncul. Statistik, membaca diagram kadang-kadang keluar juga nih. Terus kaidah pencacahan tentang peluang. Nah, ini. Jadi kemarin itu di TO hanya 4 ini ada deh. Ya, 5 teks ya. Ini materi UTBK. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Mumpung masih ada waktu. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Ada pertanyaan? Kalian bingungnya di mana? Boleh. Untuk penalaran matematik, adik-adik harus benar-benar ngerti teksnya ya, yang dimaksud sampai benar-benar paham. Oh, maksudnya tenda teh gini, ditali, diikat, habis diikat, gini-gini harus ngerti adik-adik. Terus gunakan aja ilmu SD SMP-nya ya untuk menghitungnya. Jangan takut deh, pokoknya ya baca dulu. Kalau misalkan susah mah ya udah tinggalin aja dari tembak aja ya. Minimal adik-adik harus dapat 2 teks itu minimal adik-adik ya. Terus satu lagi, ternyata ya adik-adik, nilai UTBK itu nggak pernah ngerjainnya soal, itu nggak pernah ada yang nilainya 0 adik-adik. Jadi ini ada sesuatu yang belum terungkap. Jadi nggak ada yang nilainya 0 adik-adik ya. Jadi adik-adik cuma datang juga udah dapat nilai sebenarnya. Dan mau ngerjain aja udah dapat nilai. Kalau salah semua nggak ada yang 0 adik-adik. Coba aja lihat ya. Kakak-kakak kelas kalian nggak ada yang nilainya 0 ya. Yang pokoknya asal ikut-ikutan di sertifikat UTBK-nya itu nggak akan ada yang 0 ada deh. Berarti ada nilai awal. Jadi kalau ada dapat 2 teks kan harusnya 400 ya. Nah itu harusnya di UTBK itu bisa lebih dari 400 ada deh. 2 teks aja kan harusnya 400 kan ya. Tapi ternyata bisa lebih ada deh. Berarti ada nilai dikasih dari UTBK-nya, dari sistem penilaiannya ada yang dikasih.
Jadi plus, jadi jangan takut, 2 teks aja adik-adik udah bisa kayaknya bisa 500, 600 itu, ya. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. UTBK jangan takut, nah, bacanya juga jangan cepet-cepet ya adik-adik, harus paham bacanya. Santai aja, titik komanya benar-benar dibaca. Nah, baca cepat itu kalau udah paham baru baca cepetnya. Terus jangan lambat juga sih bacanya ya, biasa aja gitu. Sampai nggak benar-benar ngerti. Oke lah, kalau tidak ada pertanyaan, adik-adik sampai di sini dulu. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Pembahasannya ada di channel YouTube saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.